Oke, baik. Hari ini kita ngebahas tentang konsep pendidikan, teman-teman ya. eh Melanjutkan materi kita di pekan yang lalu ya, konsep pendidikan bagian pertama. Nah, sekarang kita masuk ke landasan pendidikan gitu ya. Landasan pendidikan ada dasar berpijak dan arah bagi pendidikan sebagai wahana pengembangan manusia dan masyarakat ya, menurut Sulistiono. Jadi, landasan pendidikan itu jadi apa? Jadi pondasi ya bagi pendidikan kita hari ini. Jadi sebagaimana sebuah bangunan ya teman-teman ya. Jadi kalau pondasinya kuat, maka bangunannya pun akan kuat. Tapi kalau pondasinya rapuh gitu ya, maka bangunan pun akan mudah hancur gitu ya. Nah, apalagi bangunan itu kan semakin tinggi gitu ya, maka semakin berat bebannya, semakin kencang anginnya. Nah, maka daripada itu ya konstruksi untuk bangunan yang tinggi untuk menopang beban yang berat dan angin yang kencang dibutuhkan yang namanya pondasi. Nah, pondasi ini juga sama dengan pendidikan, yaitu landasan di mana orang berpijak dalam berpendidikan gitu. Jadi kalau landasan pendidikannya kuat, maka ke depannya pendidikannya pun akan hasil hasil outputnya akan lebih bagus gitu ya, ketimbang orang yang berpendidikan cuma sebatas formalitas aja, begitu. Nah, ada 6 ya landasan pendidikan itu ya, ada filsafat, kultural, sosiologis, hukum, psikologis, dan ekonomi. Ya, kita lihat satu persatu ya. Yang pertama, landasan pendidikan secara filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan, ya, yang berusaha untuk menelaah masalah-masalah pokok. Jadi, landasan filosofis itu menghantarkan seseorang sampai ke tingkatan sadar. Kenapa dia harus belajar, fungsi ilmu yang dia peroleh dari pembelajaran itu apa. Next, setelah dia punya ilmu, gitu ya, dari hasil pembelajarannya, terus mau dipakai buat apa? Kira-kira begitu. Ya, jadi eh, landasan filsafat itu menghantarkan kita sampai ke titik sadar betapa pentingnya pendidikan, baik untuk diri kita, ya, secara personal maupun untuk kepentingan orang lain secara eksternal. Makanya nanti pendidikan itu di pertemuan yang lalu tuh itu dilihat dari dua perspektif gitu ya. Perspektif dimensi vertikal gitu ya. Dimensi transendental hubungan kita dengan Tuhan, lalu ada dimensi horizontal, dimensi sosialisme gitu ya, di mana dari ilmu yang kita miliki itu dapat memberikan dampak yang positif untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, dimanapun kita berada. Kira-kira gitu. Jadi filsafat pendidikan itu seperti itu gitu ya. Yang dua, landasan kultural gitu ya. Nah, landasan ini merupakan sebuah kebudayaan sebagai gagasan dan karya manusia berasal dari hasil budi dan karya yang terkait dengan pendidikan. Jadi artinya pendidikan itu adalah sebuah gagasan, ya, kebiasaan yang nantinya menghasilkan karya. Tentu orang tidak akan memiliki karya. Apa kalau bahasa teman-teman? Orang tuh nggak mungkin punya masterpiece dalam hidupnya, nah, gitu ya. Kalau apa? Kalau dia tidak berpendidikan. Kalau dia tidak memiliki ilmu, gitu ya. Tentu orang yang memiliki masterpiece dalam hidupnya itu bukan orang yang main-main gitu ya, tapi orang yang serius gitu ya dalam pembelajarannya, dalam pendidikannya, sehingga dari hasil ya serius dalam belajar itu melahirkan masterpiece baru gitu ya yang dapat diabadikan meskipun orangnya udah nggak ada. Kayak gitu. Jadi culture-nya pendidikan tuh begitu. Jadi eh, sudut pandang pendidikan tuh bukan hanya untuk hari ini gitu ya, tapi untuk masa yang akan datang. Meskipun si orang ini udah nggak ada. Kayak gitu ya. Nah, yang ketiga ada landasan sosiologis gitu ya, yaitu di mana sesuatu proses interaksi antar individu yang memungkinkan ya hadirnya tumbuh kembang generasi. Jadi pendidikan itu tidak berhenti hanya pada satu fase ya. Karena ada istilah setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Tentu di setiap zaman itu mereka menghadapi problematika yang berbeda-beda gitu ya.
Nah, perbedaan problematika yang mereka hadapi itu kan harus mereka urai satu persatu. Jadi kalau ada masalah nih gitu ya, terus nggak mereka urai, itu yang ada masalah akan tetap ada, sedangkan waktu terus berlalu. Nah, eksesnya apa? Dampaknya apa? Ketika dia udah nggak ada, maka dia meninggalkan masalah bagi generasi selanjutnya. Kayak begitu. Nah, generasi yang baik adalah generasi yang dapat menyelesaikan, mentuntaskan masalahnya, sehingga dia dapat memberikan apa? Memberikan legacy yang bagus untuk generasi setelahnya. Jadi bukan meninggalkan warisan beban gitu ya, bukan meninggalkan warisan masalah gitu ya, tapi mewariskan legacy yang memberikan dampak manfaat bagi generasi seterusnya gitu ya. Makanya orang tua kan ada istilah begini ya, kamu mah harus lebih baik daripada bapak. Kamu harus lebih baik daripada ibu. Nah, bapak, ibu nggak punya apa-apa, kecuali bapak dan ibu hanya bisa memberikan bekal ilmu untuk kamu. Kan gitu yang kira-kira gitu ya. Berarti yang dibekali oleh orang tua kita untuk kita gitu ya, agar ke depan kita bisa lebih baik lagi adalah dengan ilmu. Nah, tinggal dari kita nih ke generasi seterusnya, berarti ke anak-anak kita. Nah, apa yang mau kita warisi gitu. Sehingga estafeta kebaikan ini akan terus berjalan gitu ya. Jadi nggak hanya meninggalkan masalah dan masalah gitu ya. Nah, kalau misalnya orang hilang, pergi, nggak ada dengan meninggalkan masalah, nah kasihan generasi setelahnya gitu ya. Makanya kan kalau kata Nabi mah kan jangan pernah meninggalkan generasi yang lemah gitu ya. Nah, generasi yang lemah tuh bisa dilihat dari dua perspektif gitu ya. Pertama, generasi yang lemah lemah karena harta, jadi fakir gitu ya, jadi miskin. Ini ya, kalau dalam undang-undang kan fakir miskin itu kan ditanggung oleh negara. Kenapa? Karena dia tidak bisa menanggung kehidupan sendiri. Maka kita nggak boleh mewariskan generasi yang lemah gitu. Jadi kita harus punya generasi yang mandiri gitu ya, yang nggak fakir, yang nggak miskin gitu ya. Nah, yang kedua, generasi yang lemah ini adalah generasi yang bodoh gitu. Makanya udah benar ucapan orang tua tadi gitu ya. Bapak ibu nggak bisa ngasih warisan apa-apa kecuali hanya ilmu. Berarti si bapak si ibu sadar betapa pentingnya ilmu bagi keberlangsungan kehidupan anaknya. Begitupun cucunya. Nah, kira-kira begitu ya teman-teman gitu ya. Nah, itu ada dua dimensi, baik dimensi vertikal maupun horizontal. Nah, yang keempat adalah landasan hukum gitu ya. Nah, menurut Undang-Undang ya 1945 pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Ayat 2-nya, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran. Artinya apa? Artinya hak bagi kita selaku rakyat adalah belajar. Ya, kewajiban bagi negara adalah mengusahakan penyelenggaraan apa pengajaran. Jadi artinya kita berhak mendapatkan pendidikan, kita berhak mendapatkan pengajaran. Kewajiban negara memberikan pembelajaran, pengajaran yang gratis, yang berkualitas. Gitu. Ya, makanya ada istilah wajib belajar 6 tahun, wajib belajar 9 tahun, ya, wajib belajar 12 tahun, dan seterusnya. Nah, tinggal bagaimana dari wajib belajar ini negara hadir untuk memastikan bagaimana keberlangsungan pembelajaran di setiap jenjangnya. Bagaimana keberlangsungan peserta didik dari setiap jenjangnya. Kan begitu. Nah, itu adalah kewajiban negara sebagaimana tertuang dalam preambul ya UUD Undang-Undang Dasar 1945 ya, bahwasanya kewajiban negara adalah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka wajib bagi negara menyelenggarakan sistem pengajaran. Hak bagi rakyatnya, hak bagi warga negaranya mendapatkan pembelajaran, pengajaran yang berkualitas. Gitu ya. Nah, lalu yang berikutnya ada landasan psikologi, ya. Landasan psikologi adalah landasan yang dimana berusaha untuk menggali apa yang diperbuat oleh aktivitas fisik, ya, seseorang dan mengapa dirinya berbuat. Jadi artinya begini, landasan psikologi itu begini, ketika orang belajar, itu kan tuh ada apa? Ada aktivitas gerak tubuh gitu ya. Makanya ada istilah kinestetik, ya. Ada belajar yang dimana orang itu harus dengan gerakan. Nah, ketika dia bergerak dari rumah ke sekolah, dari sekolah duduk di meja, dia memperhatikan gurunya, ya, secara audio dan secara visual gitu ya.
itu menghadirkan rasa sadar, kesadaran gitu. Jadi dari rumah ke sekolah tuh harus dalam kondisi sadar itu tuh. Lahir batinnya. Kenapa dia harus belajar? Ketika dia udah sampai di kelas, duduk di bangku kursinya, dia pun harus sadar kalau dia adalah orang yang siap menerima informasi sebanyak mungkin. Nah, untuk apa? Baik lagi, untuk bekal di kehidupan yang akan datang. Makanya belajar itu harus lahir dan batin. Nah, yang berikutnya yang terakhir adalah fungsi ekonomi. Gitu ya. Nah, fungsi ekonomi ini menopang gitu ya dari keberlangsungan pendidikan. Katakanlah begini teman-teman. Kalau ada sekolah yang bagus gitu ya, maka sudah pasti jaminannya sekolah itu satu ya dapat memuliakan gurunya, dua dapat memberikan atau menghadirkan sarana prasarana yang mendukung proses pembelajaran. Kayak begitu. Nah, fungsi ekonomi untuk menopang itu teman-teman. Ya, bagaimana dengan iuran SPP dapat menggaji guru dengan baik? Bagaimana dengan iuran SPP ya dapat apa? Dapat memenuhi sarana dan prasarana yang belum komplit di sekolah. Nah, sehingga dari guru yang kompeten, sarana prasarana yang memadai, ya, nah, pembelajaran KBM, kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik, outputnya melahirkan apa? Melahirkan eh, apa? Profil alumni yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sekolah. Tentu alumni yang memiliki kompetensi, gitu ya, kemandirian, ya, dan memiliki kreativitas. Ya begitu. Itu penting landasan ekonomi. Nah sekarang kayak misalnya begini, hampir semua kampus atau sekolah mengeluhkan adanya penurunan ya dalam penerimaan siswa atau mahasiswa baru. Nah, ternyata ketika dicek gitu ya, salah satu faktor yang menyebabkan turunnya gitu ya, eh, peserta didik baik di sekolah maupun di kampus karena seiring dengan menurunnya pendapatan orang tua. Berarti kan karena ekonomi balik lagi kan gitu ya. Kalau ekonominya mapan, ekonominya kuat, maka yakin orang tua dapat menyekolahkan anak dengan baik. Tapi kalau ekonominya lagi lesu, lagi lunglai, boro-boro buat pendidikan, buat makan juga susah. Begitu ya. Nah, yang berikutnya ada aliran-aliran pendidikan gitu ya. Nah, aliran pendidikan ada pemikiran teman-teman ya, pemikiran daripada tokoh gitu ya. Yang dimana setiap tokoh punya alirannya masing-masing, punya pemikirannya masing-masing gitu ya. Ada empirisme, ada nativisme, ada naturalisme gitu ya, dan ada konvergensi gitu. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama aliran empirisme gitu ya. Diambil dari kata empirik atau empir. Ya, empir yang artinya adalah pengalaman gitu ya. Nah, tokoh utama dari aliran empiris ini adalah John Locke gitu ya. John Locke ini memiliki pandangan bahwasanya anak yang lahir itu ibarat ya lilin yang putih. Kalau tadi kan tabula rasa. Kalau bahasa kita bagaikan kertas yang bening. Nah, maka ingin diwarnai apa, ingin digambar apa, itu sesuai dengan pengalaman hidupnya, ya. Nah, empiris, empirik gitu ya, pengalaman. Jadi orang itu belajar sesuai dengan pengalaman hidupnya. Begitu, ya. Nah, jadi kalau pengalaman hidupnya misalnya, oh dari dulunya dia senang matematik, ya ditinggal diarahin. Dari SD senang matematik, SMP masih senang matematik, nanti ketika SMA atau SMK dijurusin. Mana nih jurusan yang memang dekat dengan matematik? Kan begitu. Ya, nah pengalaman ini terus diulang, diasah sehingga menjadi potensi diri kayak begitu ya. Nah, ini aliran pendidikan empiris. Yang kedua, aliran nativisme gitu ya, dari kata nativus gitu ya, yang berarti kelahiran. Nah, aliran nativisme ini dipelopori oleh Arthur ya, Schopenhauer gitu ya, seorang filsuf Jerman gitu ya. Arthur mengatakan bahwasannya aliran nativisme ini ya adalah sebuah produk dari pembawaan. Jadi artinya
orang pinter tuh udah dari lahirnya gitu. Maka bakat, kepinteran, kecerdasan itu ya bawaan lahir gitu. Oh, karena orang tuanya pinter, bapaknya pinter, ibunya pinter gitu. Jadi wajar dong kalau anaknya pinter. Nah, ini mah keyakinan bagi orang-orang nativisme. Beda nggak cara orang empiris? Kalau orang empiris nggak begitu. Kamu mau pinter, belajar. Kamu nggak belajar, bodoh. Nah, begitu. Tapi kalau aliran nativisme nggak begitu. Karena dia punya orang tua yang pinter, ayahnya pinter, bundanya pinter, maka anaknya pun pinter. Gitu ya. Nah, ini aliran nativisme menurut Arthur gitu ya. Nah, ada yang sama dengan nativisme yaitu naturalisme gitu ya. Ya ini diambil dari kata natur alam gitu ya. Artinya orang pinter udah sesuai dari dulunya, dari genetiknya. Jadi pinter itu bawaan lahir gitu ya. Menurut J.J. ya Rousseau gitu ya. Jadi menurut Rousseau tuh ya orang tuh pinter ya karena bawaan lahirnya gitu ya. Nah, Allen ini berpendapat bahwa pendidikan hanya memiliki kewajiban memberi kesempatan kepada anak untuk tumbuh dengan sendirinya. Kenapa anak dibiarkan tumbuh dengan sendirinya? Karena dalam pemikiran atau aliran naturalisme gitu ya, orang pintar mau udah dari lahir. Jadi nggak usah capek-capek gitu. Tugas kita hanya tinggal mengawal aja gitu. Ya, menggawangi kecerdasan si anak. Nah, berbeda dengan aliran konvergensi gitu ya. Nah, aliran konvergensi itu ambil dari kata convergence gitu ya, yang merupakan gabungan antara empiris dan aliran nativisme. Nah, adapun tokohnya, ya tokoh konvergens adalah William CERN gitu ya. Nah, menurut aliran konvergensi, perkembangan pribadi merupakan hasil proses kerjasama antara potensi hereditas atau potensi internal dan lingkungan atau eksternal. Jadi artinya begini teman-teman. Menurut orang-orang konvergensi, kalau katakanlah ada orang yang orang tuanya cerdas, ayahnya cerdas, bundanya cerdas, gitu ya. Maka otomatis turunannya pasti cerdas kan begitu. Tapi kalau dia tinggal di lingkungan yang rusak, maka si anak yang calon cerdas ini nggak jadi cerdas. Kenapa begitu? Karena lingkungan eksternnya tidak mendukung si anak ini untuk mengasah potensinya. Jadi yang tadinya cerdas bisa jadi bablas kan gitu. Menurut aliran konvergensi gitu. Nah, oleh karena itu, menurut aliran ini gitu ya, potensi seseorang bisa hadir, bisa muncul, kecerdasan itu bisa bisa lahir, bisa muncul, itu karena dua faktor tadi. Ya, faktor internal dan eksternal. Maka daripada itu, pastikan siapa yang jadi orang tuanya dan pastikan di mana dia tinggal. Maka kedua variabel ini akan menentukan daripada kecerdasan si anak tersebut. Ya, begitu ya. Nah, lalu yang berikutnya ada tokoh-tokoh pendidikan. Ini saya bagi tiga, ada Indonesia, Islam, dan Eropa, gitu ya. Nah, di Indonesia ada Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari, K.J. Dewantara, Muhammad Syafi'i, ada Rasuna Said, ada Rohana Kudus, Rahma Elinusia, Dewi Sartika, dan Kartini. Adapun tokoh pendidikan Islam, ada Al-Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Al-Mawardi, Al-Khwarizmi, Al-Farabi. Adapun Eropa, ada Maria Montessori, ada Francis Bacon, ada John Locke, ada J.J. Rousseau, ada Auguste Comte, ada John Dewey. Ya, John Dewey. Nah, dari ketiga ini coba kita lihat ya, terus satu persatu lah kira-kira gitu ya. Yang pertama tokoh-tokoh pendidikan Indonesia ada K.J. Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari, K. Hajar Dewantara, Muhammad Syafi'i, Kartini Dewi Sartika, Rohana Kudus, Rahma Elinusia, dan Rasuna Said. Nah, ini yang sering saya bilang ya. Kadang beberapa orang ada yang nggak tahu nih gitu. Kalau Dewi Sartika jelas, Dewi Kartini jelas. Tapi Rasuna Said, nah ternyata perempuan bukan laki-laki teman-teman gitu ya. Nah, yang pertama ada K. Ahmad Dahlan. Ya, salah satu perjuangan beliau dalam dunia pendidikan adalah dengan mendirikan Muhammadiyah. Dan kita tahu Muhammadiyah, ya, mereka punya lembaga pendidikan terbesar gitu ya, dari tingkat apa prasekolah sampai perguruan tinggi gitu ya. Bahkan dalam beberapa riset dikatakan Muhammadiyah adalah salah satu organisasi dengan aset terbesar ya, top 10 bahkan top 5 gitu ya di dunia kayak begitu. Salah satunya adalah pendidikan gitu ya. Lalu lagi ada ya Pak Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, pendiri NU.
juga sama gitu ya. Wah, ini jasa-jasanya sangat luar biasa ya dalam tumbuh kembang apa pesantren-pesantren. Nah, ini kan cikal bakalnya beliau ya. Lalu ada Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara atau Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara punya taman siswa di Jogja gitu ya. Ini menunjukkan bahwasanya beliau punya fokus concern terhadap pendidikan, bahkan Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu atau Menteri Pendidikan pertama Indonesia. Begitu ya. Yang kita kenal tadi ya teorinya gitu ya, asas pendidikan apa Tuturi Handayani. Lalu yang keempat ada Muhammad Syafi'i gitu ya, pendiri INS ya, Indonesia Netherlands School ya, kayu tanam. Jadi ini INS ini adalah sekolah yang udah ada dari zaman Hindia Belanda begitu. Nah, ini ada di daerah Minang gitu ya, di arah Padang kira-kira begitu. Nah, ini beliau mendirikan INS ini ya karena apa? Karena melihat betapa pentingnya pendidikan dan pada waktu itu pendidikan belum banyak teman-teman gitu ya pada masanya gitu ya. Sehingga gitu ya dari pendidikan ini gitu ya beliau eh, setiap punya warisan ya warisannya dipakai untuk pembangunan sekolah ya. Jadi kan kebanyakan orang mah warisan tuh dipakai untuk memperkaya diri pribadi ya. Nah, ini kekayaan warisan dipakai untuk pendidikan ya. Lalu ada Dewi Kartini ya, Raden Ajeng ya, Dewi Kartini. Bu Kartini kita kenal lah, siapa yang nggak kenal dengan Bu Kartini ya, dengan perjuangannya gitu ya. Beliau berjuang untuk mensejajarkan gitu ya hak hak apa harkat martabat perempuannya, emansipasi perempuan. Karena perempuan sudah belajar waktu itu gitu. Maka daripada itu ada catatan yang menarik ya yang menjadi semangat gelora bagi perempuan hari ini. Apa? Habis gelap terbitlah perang. Begitu. Ada Dewi Sartika, tokoh pendidikan, advokat juga, ya pendiri sekolah keutamaan istri yang nantinya harus apa? Harus diasingkan ya dari Bandung kemana? Ke Tasikmalaya, ke Cineam, ke daerah pegunungan jauh dari tempat tinggalnya sampai wafatnya di sana. Kenapa? Karena beliau memperjuangkan gitu ya hak belajar bagi kaum kaum perempuan. Ada lagi Rohana Kudus gitu ya, seorang wartawati pertama Indonesia yang juga pendiri KAS. Apa itu KAS? Ya, kerajinan Amai Setia. Nah, ini juga adanya di mana? Adanya di daerah mana tuh? Daerah Padang. Nah, gitu ya. Nah, lalu ada lagi Rahma Elinusia, ya. Haja Rangkayo, ya, Rahma Elinusia. Pendiri perguruan dinia Putri Padang Panjang. Sampai hari ini masih ada. Ya, sampai hari ini masih ada. Bayangin ya gimana amal jariahnya beliau ya. Yang udah berjuang gitu ya dari dulu sampai hari ini gitu ya Rahma Elinusia. Nah, lalu yang berikutnya, nah ini yang sering kita dengar namanya ya di daerah Jakarta gitu ya. Di bilangan Jakarta di kota-kota gitu ya. Rasuna Said. Nah, ternyata beliau ada seorang perempuan, beliau ada seorang politikus dan pengajar. Memang beliau tidak mendirikan sekolah, tapi beliau pengajar. Seorang apa, politikus juga gitu ya. Mengajar di PERMI, ya Persatuan Muslim Indonesia. Jasanya sangat luar biasa dalam pendidikan. Ya, Rasuna Said. Nah, lalu kalau tokoh Islam ada Al-Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Al-Mawardi, Al-Khwarizmi dan para Al-Ghazali gitu ya. Seorang filsuf, beliau juga pernah menjadi pimpinan di Madrasah Nizamiyah. Kalau kita mungkin bahasa sekarang rektor lah gitu ya di Nizamiyah gitu ya. Dan beliau mengarang kitab salah satunya kan kitabnya banyak gitu. Bahkan dalam riwayat usia dan karyanya lebih banyak usianya. Gitu ya. Salah satu karya yang fenomenal dari Al-Ghazali adalah Ihya Ulumuddin. Yang kedua ada Ibnu Sina, ya, atau Avicenna, seorang muslim diplomat yang dipandang sebagai dokter, ya, astronomer dan sebagainya, ya. Nah, kenapa disebut dengan polimat atau polimet? Karena beliau punya kecerdasan yang banyak. Bukan cuma fokus pada satu cabang ilmu, tapi ilmunya bercabang-cabang. Kayak gitu ya. Ada lagi Ibnu Khaldun, ya, seorang sejarawan Muslim dari Tunisia juga, ya, yang sering disebut dengan bapak pendiri histografi, sosiologi dan ekonomi. Ya. Karya
yang fenomenal dari beliau adalah Al-Muqaddimah, ya nama kitabnya. Lalu lagi ada Al-Mawardi, ya dikenal sebagai seorang apa polimet juga, ahli ilmu hadis, fikih, tafsir, usul fikih, tokoh politik dan sebagainya gitu ya. Beliau tokoh politik, beliau hakim gitu ya. Dan beliau juga memiliki karya yang fenomenal yaitu Al-Ahkam As-Sultaniyah gitu, Al-Mawardi. Ada lagi Al-Khwarizmi, ya seorang muslim yang ahli dalam berbagai bidang, ya disebut dengan polimet juga gitu ya. Karena apa? Karena kecerdasannya di bidang matematik, astronomi, ya astrologi dan geografi gitu ya. Beliau berasal dari Kufah, dari Irak, dan adapun kitab fenomenal yang beliau miliki adalah salah satunya gitu ya, Alkitab Al-Muhtasar fil Hisab Al-Jabar wal Muqabalah. Kan sebut juga, beliau juga disebut dengan Al-Jabar gitu ya. Rumus Al-Jabar ya dari Khwarizmi, penemu angka nol salah satunya gitu ya. Lalu Al-Farabi ya seorang ilmuwan, filosof, dan beliau juga memiliki karya yang fenomenal. Salah satunya adalah Al-Ihsa Al-Ulum. Begitu. Nah, yang berikutnya adalah tokoh-tokoh pendidikan Eropa ya. Ada Maria Montessori, ada Francis Bacon, ada John Locke, ada J.J. Rousseau, ada lagi Auguste Comte, ada John Dewey. Gitu ya. Nah, Maria Montessori terkenal gitu ya. Nah, beliau adalah seorang pendidik kebangsaan Itali gitu ya. Nah, beliau punya metode dalam mendidik anak tuh dengan memberikan kebebasan. Jadi kalau anak makan berantakan, anak nyimpen barang belum pada tempatnya, nggak apa-apa. Yang penting dia mau coba dulu gitu. Bagaimana dia megang sendok, bagaimana dia megang pulpen gitu ya. Nggak apa-apa. Salah-salah, jelek-jelek, belum rapi, nggak apa-apa. Ini juga anak-anak. Dilatih gitu ya. Dimulai dari kebiasaan-kebiasaan. Diberikan kebebasan dan belajar. Ya. Dan teori ini di apa ya, diaplikasikan di beberapa sekolah gitu ya. Dan dikenal dengan metode Montessori. Nah, ini dari Maria Montessori, orang Italia. Ada lagi Francis Bacon gitu ya, seorang filosof, politikus ya dari kerajaan Inggris, dan dia adalah salah satu tokoh yang menetapkan dasar-dasar empirisme gitu. Jadi menurut Francis Bacon tadi balik lagi ke awal, ya orang pintar yaitu karena apa? Karena pengalaman ya. Ada lagi John Locke gitu ya. Nah, John Locke ada seorang filosof Inggris gitu ya yang juga menjadi salah satu tokoh utama ya pendekatan empiris juga gitu ya. John Locke juga dikenal dengan filosof liberal gitu ya. Lalu ada J.J. Rousseau gitu ya, seorang filosof, penulis, ya komposer asal Republik Jenewa gitu ya. Nah, juga termasuk di dalamnya ya seorang tokoh pendidikan Eropa. Ada Auguste Comte gitu ya, seorang filosof dengan pemikiran filsafat positivisme gitu. Jadi artinya ada yang positivisme tuh ya apa yang dia lihat, yaitu yang dia yakini. Apa yang dia yakini, yaitu yang tampak, gitu. Itu positivisme gitu. Jadi kalau merah tuh ya merah. Kalau motor bentuknya seperti itu berarti kayak begitu. Kalau burung punya sayap berarti sayap itu seperti itu gitu ya. Jadi nggak boleh bertabrakan, nggak boleh seberangan. Ya, nah itu Auguste Comte gitu ya, salah seorang filsuf Prancis yang beraliran positivisme. Lalu yang berikutnya adalah John Dewey. John Dewey adalah seorang filsuf dari Amerika Serikat yang menjadi salah satu perintis pemikiran ya pragmatisme, dan dia dikenal sebagai kritikus sosial tentang pendidikan yang kemudian merintis dasar keilmuan di bidang psikologi dan pendidikan. Nah, ini tokoh-tokoh Eropa dan setiap mereka tentu memiliki kontribusi di bidang dan masanya masing-masing. Oke, baik. Teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan ini mengingat karena waktu tinggal sebentar lagi. Habis ini nanti mungkin kita akan masuk ke link yang sama ya kalau sempat ketutup gitu ya. Nah, nanti silakan buat teman-teman yang akan bertanya gitu ya. Nanti kita akan apa melakukan diskusi di sesi berikutnya ya. Mungkin teman-teman bisa dipahami semuanya. Paham, Pak? Paham ya. Oke, kalau begitu